Jadi saya baca bagaimana perkembangan teknologi yang terkini, yang bulan lalu saya mengatakan hari ini kita hidup dalam yang disebut dengan hybrid living. Jadi kehidupan yang bersatu dengan teknologi itu. Sopo sing malam ini tidur tidak ngeloni ponsel misalnya, gak ono lah. Siapa yang bangun tidur ku terus mandi misalnya, gak ono. Pertama kali yang dipegang apa? Hati. Jadi kadang-kadang ono uang Mas Tri datang ke saya, Pak Suko, anak saya tuh pengen jadi dokter, minta konsultasi. Ini jadi tak dulu lagi dia cocoknya anaknya jadi pasien di mana dokter itu. Nek arek-arek kita pengen jadi bojone dokter lah kita. Itu sama yang disampaikan Cak Nun sekitar sebelum COVID tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa wong menungso itu bakal diinteri. Diinteri itu apa Mas? Diinteri itu diayak itu. Selamat datang Pak Suko, sudah membersamai kita semua. Mungkin untuk selanjutnya mungkin Pak Suko terlebih dahulu monggo untuk merespon tema pada malam hari ini, yaitu melawan ketidaktahuan. Monggo Pak Suko, waktu dan tempat. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya berkah. Malam ini kita bertemu di Ma'iyah di Pangwawentan Padangbulan. Sungguh saya tadi merenung di sana, berdoa semoga yang hadir ini dikaruniai rezeki yang luar biasa. Aminnya kudu tenanan, karena hari ini kita mengalami kegelisahan dan kalau tidak tahu bisa marah luar biasa, Mas Tri. Jadi saya ini sama Mas Probo di kampus itu menghitung hari dengan segala kegelisahan. Dosen-dosen itu kan sambat lah kira-kira. Terus saya taklok nih, gue nek sambat terus malah isora bagian atas kebodohan yang kita alami sekarang ini. Saya masih ingat bagaimana menemani Cak Nun sejak tahun 2009 ya. Kisah-kisah kejengkelan Cak Nun menghadapi ya tidak saya sebut lah, wis ngerti kabeh lah kira-kira. Aku ya gak ngomong ijazah asli pora hari ini, tapi kira-kira saya sedang mencari orang yang tus itu orang yang orisinil. Jadi saya baca dari puncak, karena di dalam seminggu itu saya keliling ketemu dengan ahli pendidikan, ahli politik, DPR, pemerintahan yang kabeh tidak ada satu garis Pak Tri. Jadi garis yang jelas. Berarti wong-wong itu seperti asumsi kita. Semua dari kita berada pada orbit yang semburat. Jadi tidak ada titik peletihan luar biasa. Itu sama yang disampaikan Cak Nun sekitar sebelum COVID tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa wong menungso itu bakal diinteri. Diinteri itu apa Mas? Diinteri itu diayak itu. Ya moga-moga ade selamat dalam pengayaan semacam itu. Itu menjadi penting karena yang hadir di sekitar kita itu ya dudu menungso tok. Sing dudu menungso ya juga ada, nek Anda meyakini. Saya meyakini sekali. Jadi mungkin berbeda dengan akademis yang rasional. Pada titik tertentu saya belajar soal-soal semacam itu. Jadi kadang-kadang ono uang Mas Tri datang ke saya, Pak Suko, anak saya tuh pengen jadi dokter, minta konsultasi. Ini jadi tak dulu lagi dia cocoknya anaknya jadi pasien di mana dokter itu. Nek arek-arek kita pengen jadi bojone dokter lah kita. Tapi kan kadang-kadang beda keyakinan, dokternya gak yakin, arek-arek yakin. Nah,
Mari kita buat keyakinan terhadap diri kita. Cak Nun terakhir mengatakan bahwa Indonesia sugih, kaya, tapi dudu duwe wong Indonesia. Sama dengan yang terjadi di Afghanistan yang tempo hari itu mendirikan Islamic Emirata of Taliban. Jadi sayang malam ini nggak datang Mas Sayub, orang Afgan yang jadi dosen fisip dan dia sudah jadi warga negara. Dia cerita di Indonesia itu bersyukur sekali. Nenggone Iran tuh hidup tuh sekolah di sini peluru jebret dan sebagainya. Dan di Afghanistan kenapa kok tertarik? Karena itu tempatnya paling tepat di Asia, ke Arab, ke Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Utara. Posisinya sentral. Terus kemudian uranium macam-macam sugih lah Kak Karwan. Iya ada di sana. Tetapi orang-orangnya sangat keras. Karakter orangnya itu keras. Taliban itu jenis Taliban loh. Taliban ki nek ora somolor nek bane rada suwek-suwek. Lah Wong Madura ngoten ya napa? Wes cocoknya harus Madura itu ya. Nah makanya kita harus ketemu, mempelajari budaya sama dengan mempelajari apa yang di sekitar kita. Biar temanya tuh awakmu hidup tuh gak tahu loh gitu. Jangan-jangan Anda juga tidak tahu anak Anda atau jangan-jangan tidak tahu karpe bojone gitu. Sering, saya pun belajar betul ya. Makanya nanti kuncinya di ayat Iqra Mas Yai nanti sebutkan. Satu saat, tapi saya bilang jangan cerita-cerita, ini rahasia hidup saya. Saya itu menghadiahi istri saya itu daster termahal pokoknya. Merawang misalnya. Ya coba yang ini bojoku loh masak gipeng ada. Saya bawa dari Jogja, tak kasih hadiah ulang tahun. Kan bayangan saya, istri saya akan senang dan aku diambung terus dinggo nyoneng nih wah istri kipo-kipo dalam bayang itu. Apa yang terjadi setelah dicoba? Aku diunek-unek nih. Jadi bayanganmu neng aku ya kon kuru gini. Soalnya saya berikan daster sesek kanggo dhek iki. Yang pecotot gitu loh. Aduh ini salah besar nih. Musuh makhluk terkuat di dunia itu hati-hati maka bersatulah para wanita. Tadi saya mendiki iso jamaah sing perempuan tuh dikene organisasi kayak ben aktif lah nanti terus kita nanti bikin kegiatan itu nantilah. Nah yang kedua setelah itu aku neng Yogyakarta tuku daster sing istimewa tak kelone cek longgar tak kirim terus tak sun tak seneng dibuka dicoba tetap aku diseneni karena daster itu lebih besar dari ukurannya dia cuma bilang dadi ngene iki to aku dadi mbok-mbok kon dadi pembantu ngelomprot ngene iki dobol ya Allah arta ejolne bojoku ya wis kawin suwe gak enak juga. Nilai yang saya tangkap adalah ketahuilah interaksi di sekitarmu. Kita banyak tidak tahu. Tadi saya baca bagaimana perkembangan teknologi yang terkini, yang bulan lalu saya mengatakan hari ini kita hidup dalam yang disebut dengan hybrid living. Jadi kehidupan yang bersatu dengan teknologi itu. Sopo sing malam ini tidur tidak ngeloni ponsel misalnya. Gak ono lah. Siapa yang bangun tidur ku terus mandi misalnya. Gak ono. Pertama kali yang dipegang apa? HP. Ya. Aku beli HP, saya khawatir soalnya ketangan bojoku repot gitu. Maksud saya teman-teman, ini gila ini. Sampai saya belajar pada ada orang Inggris yang mengatakan bahwa cara menghindari pengaruh teknologi adalah jangan gunakan teknologi itu. Caranya. Tapi sudah di Taliban gitu aku. Karena kalau kita mengembalikan seperti yang dulu, karena perubahan sosial itu sudah menjadi keniscayaan.
Makanya kan kesalahan terbesar orang adalah pada biasanya ini kok. Tradisi kita itu tradisi biasanya ini. Biasanya nek proyek ini 10% kanggo komandane 20%. Itu yang membuat tradisi kita menjadi negeri yang korup, yang yes ngono-ngono kuwi tok. Jadi menerima misalnya politik gak diserangan fajar yo guys spanduk kami siap menerima serangan fajar. Ini kan orang itu apa ya? Dia tidak tahu bahwa lingkungannya membuat dia tidak tahu gitu. Nah, maka di semburat kabeh kita tidak punya patron-patron semacam itu. Tapi nek milih hidup lurus mligi sudah di Taliban. Kalau kemudian kita juga tidak menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Makanya malam ini menurut saya akan lebih bagus kalau Mas Prabowo, Pak Tri, sebelum kita mendengar suara-suara dari teman-teman, kira-kira kegelisahan apa di sekitar kita. Jelas pada tahun ini, misalnya panjenengan punya anak misalnya ya, apa bojomu hamil dan sebentar lagi, kita akan menerima sejak 2010 yang lalu adalah generasi yang disebut dengan generasi alpha. Generasi yang benar-benar cemerlang luar biasa, tapi rapuhnya luar biasa. Ini yang harus kita lakukan. Ini harus kita lakukan. Generasi yang hebat, tapi rapuh. Cemen itu lebih dipertingkatkan. Bahkan generasi seperti saya yang generasi baby boomer, yang saya kan 61 sekarang. Saya itu termasuk sisa-sisa perang dunia kedua saya itu. Nah, generasi X itu generasi televisi, terus milenial itu ya kayak panjenengan itu tahun 80, terus tahun 95 itu sudah agak beda-beda, jadi karakternya beda. Anda harus kenali karakter-karakter itu. Ben nek nukok nih daster pacarmu gak keliru. Ini ibaratnya gitu loh. Sudah kadung kita berusaha itu. Jadi membaca itu menjadi penting ben ono arai. Nanti ada syarat-syarat bagaimana kita membuat teduh terhadap kehidupan. Nah, saya hanya pesan bahwa kita butuh ketenangan. Kita butuh jeda, kita butuh kadang-kadang menyendiri dari medsos. Meskipun saya tahu bahwa kita tidak bisa melepaskan medsos, karena medsos sudah menjadi hibrid itu urip bareng gitu loh, urip bebarengan. Di beberapa negara gerakan-gerakan anti media sosial juga ada, udah berkembang karena mereka memurnikan bumi itu. Bahkan Elon Musk pun juga menghadapi AI yang terakhir juga frustasi juga. AI medeni juga itu loh, artinya dan itu disadari oleh John McCarthy yang menciptakan istilah itu, bahwa teknologi itu bisa memperalat orang kalau kita tidak punya etika. Makanya orang yang yang difabel Stephen Hawking itu mengatakan bahwa penggunaan AI itu akan memusnahkan nilai kemanusiaan. Nah, ini pengen wong ayu ning Jepang ning mall robot nggak boleh kok. Jadi mereka sudah dan real, makanya ojo seneng-seneng kok pengen sugih ning Jepang. Kan banyak anak Indonesia di Jepang. Menderitanya luar biasa mereka. Anaknya koncoku duitnya ya akeh, tapi dia tinggal harus sendirian di sawah yang puluhan hektar itu, dan dia sepi di situ itu. Makanya paling enak itu di Indonesia. Karakter kita, karakter komunal, berbarengan. Dan nanti kenapa Cak Nun mengatakan bahwa melingkarlah dengan lingkunganmu, kabilah dan sebagainya. Nah, nilai itu ya harus kita pelajari. Nah, saya ingin mendiskusikan kira-kira bahwa pesan pentingnya adalah anak muda yang tenang ya nak. Tenang bukan berarti lemah, tapi tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Termasuk medsos, kapan kue gak medsos. Kadang
terlalu anu ya, neng masjid, medsos, loro medsos dan sebagainya. Hati-hati. Jadi kita berhadapan dalam dua kehidupan yang antara offline dan online itu kekacauan. Sampai saya itu mengajar, kebetulan saya mengajar human communication, jadi komunikasi kemanusiaan. Ini beliau juga masternya ya komunikasi penyiaran Islam ya. Ini ahli komunikasi itu saya mengatakan saiki ada teori yang kita sebut dengan prosumer, produser dan konsumer. Jadi makanya lihat TV One, Kompas macam-macam ambruk kabeh. Mati kabeh. Jurnalisme tidak. Karena setiap orang bisa memproduksi informasi dan setiap informasi itu bisa mencelakakan juga pada orang-orang itu. Jadi melebihi gendengi TikTok itu emak-emak itu luar biasa. Jadi teknologi itu membuat dunia pergibahan di Indonesia itu makin meningkat. Jadi biar kan gibah ketemu pinjal yang bakul sayur itu apa namanya? Merico itu kan rasane. Nah, sekarang tempat itu jadi gibah luar biasa. Dan tempat ini pun juga yang merusak. Saya pulang ke Madiun, ibu saya itu ditunggoni pembantunya. Itu terlibat hutang karena anaknya minta sepeda motor. Motor dilarang mas, karena gaya hidup. Sampai dia menggadaikan bahwa gajinya selama 2 tahun separuh dilakukan. Artinya apa? Artinya pinjol itu di sekitar kehidupan kita. Di situ yang saya maksud, kita butuh ketenangan cara berpikir, ojo melok umyaing zaman yang itu sebetulnya akan membuat Anda terpenjara karena ketidaktahuan Anda. Saya tempo hari ditipu betul gara-gara AI. TV call tak buka. Sing pertama ki untuk medeni dibuka nyun sewu ya. Dia langsung telanjang. Dia mengatakan ya Allah aku ya roto alhamdulillah jane. Tapi mas buka gini pengalaman untuk langsung tak matiin. Jadi aku ketun tak mati. Sinting raiku gak ketok. Karena apa? Kalau saya lihat ini screenshot maka dia akan hak itu sekitar 4 bulan yang lalu. Teman saya juga kena. Setelah itu 2 bulan kemudian orang itu minta Pak Suko KTP-nya kan sudah lansia, dia mengatakan aku jane ora seneng kata lansia ketoknya aku tuwek, padahal tuwek banget ya. Besok harap datang ke kantor Capil, oh disulai iya Pak Suko. Terus tapi biar gak ngantri, Bapak kirimkan materi Pak, 10.000 saja. Aku ya rotok, ndak tahu nok malaikat tiba-tiba terus aku tak buka itu banter. Untung sing tak ada daster sing dik mau. Ya ojo ya, aku dihapus langsung tak matikan. Saya telepon Pak Edi, kepala Capil Surabaya. Pak Suko hati-hati karena kalau Pak Suko ngirim materi itu maka resip nomor bank saya dapat terus dia diambil semacam itu. Jember itu monggo juragan Sugeng Dalu. Kasah tepuk tangan biasa ya monggo aja. Sugeng rawuh Ibu Awu calon Bupati Sidoarjo, tepuk tangan. Ini tokoh kita. Aul ini tokoh milenial yang kita harapkan nanti jadi pembantu kita lah sama-sama. Aku tak cerita karena September nanti Mas Amin mau bikin ulang tahunnya Bang Witan, syukur nanti undang sing top lah, penyanyi top Indonesia. Sabrang. Ya sak patone bisa kira itu. Karena Gubernur Bang Wetan Mas Amin perintah. Oke. Iki mau tekan Mas. Awak ini merusak pikiran. Jadi apa yang jadi jangan sampai kita melakukan yang kita tidak tahu bahwa itu berefek pada kita. Sampai orang Jember yang dia orang Surabaya Jember
kena sekitar 900 juta karena ya semacam itu. Karena ketidaktahuan. Makanya saya bilang, nek pengen selamat rasa nganggo ponsel. Udah itu aja. Ini ya ora iso apa-apa, maka kita ambil jalan tengah. Karena itu Mas Tri nanti dijelaskan ono zaman yang karena zaman itu selalu berulang. Jadi semacam itu. Nah, seperti apa kita bahas dan saya nanti teman-teman kalau bisa bicara. Saya hanya berharap Mak Iyah Bang Wetan itu aja sampai gotang. Mesti percaya, saya sangat percaya tempat forum ini yang menyelamatkan Anda. Karena kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu itu loh. Kita tahu banyak kok, banyak yang saya tidak tahu. Bayangkan harmoni kehidupan juga berubah. Aku ngajar sejak tahun 91 ki, bro, pirang tahun sampai saya ki. 30 bro, 34 ya. Tahun lalu tuh generasi yang sekarang itu, cari yang misuh-misuh tenan aku jadi. Biasanya biar enak suara dosen sepatunya tok-tok terus wedi mas. Ini enggak ya, saya buka pintu sekarang ada anaknya sopan. Pak mohon izin, Bapak tunggu di luar dulu Pak ya. Ini kami masih merapatkan untuk kegiatan bulan depan Pak. Izin Pak. Cuk pikirku ya. Ya sopan, assalamualaikum, mungkin Bapak sehat Pak ya. Tapi mohon izin Pak. Ini keputusan. Aku akhirnya belajar juga pada cara berpikir mereka. Karena kita tidak akan ketemu nanti. Dan itu di sekitar kita melakukan itu. Jadi relasi sosial, kamanungsan wis gak ono. Mak Iyah itu memungkinkan kita untuk belajar pikiran dan praktek melakukan itu. Jadi oncek ade ki penjenengan lah. Gak ono guna. Bayangno nang Jepang wis gak butuh lanang-lanang ora butuh ngene iki. Wong wedok tuwek wis tuku robot. Jane nek robotnya ning Indonesia sabun arek-arek wis ora karuan lah. Kono coba guyu. Maksud saya jadi nilai kemanusiaan lah. Konsisten seperti apa kita butuh pikiran-pikiran Anda. Terima kasih, kita akan diskusi Bang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman. Sebelumnya selamat datang Mbak Aul, Mas Amin pada malam hari ini, malam sinau bareng Mak Iyah Bang Wetan. Mau izin Pak Suko mau sedikit merespon. Tadi yang dari cerita Pak Suko tadi yang daster. Ini daster yang merawang apa yang nganu? Mboten ini saya coba kaitkan sama tema hari ini yaitu ketidaktahuan gitu Pak Suko. Salah satu memerangi atau melawan ketidaktahuan yang paling sulit itu adalah melawan ketidaktahuan dalam memahami perempuan. Contohnya Pak Suko ya tadi, ditumbasno dater cilik jare, emang aku sekecil iki, ditumbasno sing rada longgar, emang aku segede iki. Nah, termasuk dalam teman-teman mungkin sing sedang dalam berikhtiar atau memperjuangkan perempuannya mungkin ya. Ketika cowok iki berusaha rodok get kok ngoyok banget sih jadi lanang. Nanti pas rodok kendo jari opo gak ono perjuangan nih. Nah, serba repot kan. Nah, tapi itu hanya sedikit respon. Terus mungkin teman-teman yang sudah lama berkecimpung di Mak Iyah, jamaah Mak Iyah sejak tahun 2000-an. Sebagaimana kita tahu tadi Pak Suko itu ikut menemani si Mbah Nun itu sudah sangat lama, dari tahun 2000-an, 2000 sekianan tadi menurut cerita Pak Suko. Nah, dari pengalaman Pak Suko, kalau dikaitkan dengan tema pada malam hari ini, atas dasar apa, kenapa Pak Suko itu pada akhirnya kok mau nyemplung ke Mak Iyah atau menemani Mbah Nun atau ke sinau Bang Wetan dan sebagainya? Apakah itu dari dasar ketahuan atau ketidaktahuan? Maksudnya kayak aku tahu nanti bakalan A, B, C, D, atau ya wis aku gak ngerti melu iki wis insya Allah berkah dan segala macam. Nah, dari itu Pak Suko, ketidaktahuan atau ketahuan yang terencana tersebut. Ada seorang almarhum namanya Cak Priyo Al Jabar.
Dia suatu saat cuman mengatakan, dan aku nempel ilmumu. Saya awalnya disitulah kemudian, dan saya mengenal Cak Nun sebenarnya lewat puisi. Ya, saya juga di sekolah di Jogja, tapi saya tidak pernah berinteraksi. Nah, ketika itu kemudian dalam perjalanan, artinya gini lah, ya ketemu itu kan juga rezeki juga ya. Menurut saya mengalami kefrustasian seperti hari-hari ini ketika saya juga mengalami ketakutan-ketakutan. Dikira aku gak wedi, takut dengan keadaan semacam itu. Ini tak ceritani malah medeni iki nek kerusuhan ora iso ora salah ndonga. Tapi apa nek kerusuhan temen juga ade slamet lah nek iso. Nah, Cak Nun waktu itu Cak Nun jangan dikira Cak Nun juga menghentikan rezeki saya dalam arti ini ojo dipotong ya. Menghentikan karir. Saya sudah di Republik Mimpi sama Effendi Ghazali, saya jadi asisten produser, saya di sana. Hari Cak Nun ngomong sesuatu yang membuat saya, tapi beliau tidak pernah melarang, tapi saya menghentikan sendiri karena yang saya lakukan ternyata setelah dengan Cak Nun itu saya menjadi tahu. Cak Nun bagi saya adalah ilmu pengetahuan. Cak Nun bagi saya adalah wasilah, dan semua yang pernah dituturkan itu adalah semua menurut saya adalah pengetahuan. Ya, karena saya kemudian merasa belajar dengan Cak Nun itu sebagai sebuah pengetahuan, itu uripku kok ayem mas saya masih ada seorang promotor saya suatu saat ketika menyatakan saya, mas seiso numpak bis taksi, si normal, si waras awak. Karena banyak orang yang buka pintu mobil pun juga nggak bisa sekarang. Nggawa tas gak iso. Iya kan? Banyak kan pejabat. Lu koncoku akeh sing sekarang tuh menikmati ketenangan. Sekarang ya neng Porong, ya neng Sukamiskin tenang deh. Ya karena dia baru belajar. Jadi bagi saya neng warung warkop pun juga wis campur diki itu ngerusak ngejak warkop, ahli warkop itu. Dulu saya putih kayak Auli nih Mas Amin. Tapi karena sering minum kopi dengan warkop jadi hitam. Jadi gelinding aja saya. Jadi saya menikmati itu, setiap orang punya cara yang macam-macam. Jadi saya belajar dari apa yang saya cari tidak dapat, tapi di Ma'iyah itu saya jadi tahu bahwa menghormati itu penting. Tidak menjadi orang penting itu perlu. Dipikir banyak pejabat yang ketika dia tidak menjabat, wakeh masing setruk mas. Cius ini. Makanya kon nek dadi bem ojo lalu gagah-gagah pidato sutara saya. Telek. Biasa ya balik itu lah. Jadi dengan tahu itu akhirnya kita jadi biasa lah, lumrah ngono. Ora kagetan, ora gumunan, dan tidak pongah ya, tidak pongah itu menjadi penting. Jadi menungso yang tangguh gitu aja. Jadi manjing ajar ajur. Saya belajar betul tentang Jawa ya. Saya kira menjadi manusia Jawa itu, ya menjadi manusia Jawa. Jawa itu klop nek nggone pikiran-pikiran jadi maju itu bukan karena pilihan aku, tapi secara otomatis orang karena kebaikan pilihan. Tapi nek aul maju tetap tak pilih hawamu nanti. Jadi gitu. Jadi ya sebagai menurut saya kita punya kewajiban untuk belajar apapun. Dan Ma'iyah bagi saya adalah universitas terbaik yang pernah saya alami. Ini tempat belajar yang sangat universal. Wis gak ono memandang laki-laki perempuan bukan sesuatu seks, bukan suatu keakraban, kegembiraan. Setiap padang bulan saya datang mas itu karena sakit. Tahun 2013 itu saya operasi jantung ya. Pasang harusnya 32, tapi saya mesti rokokan aja. Karena setiap saya datang begini saya mengabsorpsi kekuatan. Jadi niatku kalau ketemu Cak Nun ya golek tombo. Belajar ketidaktahuan. Tak duduhi carane nek
piye gak meteng-meteng so meteng tak dudui. Dan saya diberi ora dianu gak. Itu masing-masing. Tapi ada ilmu yang secara ilmiah ning kedokteran gak ono misalnya. Diajari Cak Nun, nyuwun hal semacam itu saya oh iya ya, karena Cak Nun bilang bahwa ilmu pengetahuan itu hanya 8%, yang sisanya adalah misteri yang kadang nggak tahu. Jadi memang balik lagi soal perempuan tadi, ya perempuan ya penuh misteri juga misalnya. Kira-kira gitu Mas. Oke, tepuk tangan teman-teman Pak Suko. Oke.